Hai, ada cerita sedikit horor. Jadi di sini gue mau cerita urban legend, di mana pernah difilmkan oleh Bang Mandra dengan judul Jadi Pocong. Buat kalian yang tinggal di Cibubur pasti nggak asing sama cerita ini. Hantu si Mumun. Jadi sebelum dinamakan Jambore, dulu wilayah ini dinamakan Rawah Jemblung. Di sekitarannya ada pemukiman warga yang dimana salah satunya dihuni oleh keluarga si Mumun. Si Mumun ini adalah gadis belia yang sangat cantik sehingga dia dinobatkan sebagai kembang desa di wilayah tersebut. Dan si Mumun ini sudah mempunyai kekasih yang satu sekolah dengannya. Namun, kedua orang tuanya menentang hubungan mereka karena orang tuanya ingin menjodohkan si Mumun dengan seorang pria yang kaya raya. Karena sudah mempunyai kekasih, jadi otomatis dong si Mumun ini nolak dengan perjodohan ini. Namun, orang tuanya terus memaksa sehingga Mumun itu sudah tidak kuat lagi sampai dia suatu saat pergi dari rumah. Dan disinilah cerita bermula. Setelah si Mumun pergi dari rumah dan tidak ada kabar lagi, berhari-hari akhirnya orang tua si Mumun cemas dan melaporkan kejadian ke polisi bahwa anaknya hilang. Di waktu yang bersamaan, di wilayah Jambore ada seseorang yang melintas, di mana dia melintas di dekat si Mumun itu ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Lalu berita itu menyebar dan didengar oleh kedua orang tua si Mumun. Bergegas mereka menuju TKP bersama polisi. Sesampainya di TKP, kedua orang tuanya kaget bahwa memang benar yang ditemukan adalah si Mumun, masih dengan berseragam pramuka. Kalau di cerita film yang disutradarai Bang Mandra, si Mumun ini tewas karena tertabrak mobil. Namun di versi lain yang kita telusuri, si Mumun ini mengakhiri hidupnya di wilayah Jambore. Setelah kejadian penemuan mayat si Mumun, wilayah tersebut mulai mencekam. Beritanya, ada beberapa orang yang menemui penampakan si Mumun dengan memakai seragam pramuka. Di cerita lain juga, ada beberapa orang yang menemui sosok pocong yang dianggap itu adalah pocong si Mumun. Dan kisah ini terus bergulir sampai di tahun 90-an. Gue akan bacain salah satu cerita yang masuk di email. Email ini dari salah satu orang yang kita sebut aja namanya Rina. Pada tahun 90-an, si Rina ini baru masuk SMP dan ada kegiatan olahraga yaitu renang. Dan renang ini diadakan di luar sekolah. Rencananya ini diadakan di Taman Bunga Wiladatika. Karena Taman Bunga Wiladatika penuh kolam renangnya, jadi guru-guru ini sepakat untuk pindah ke kolam renang Jambore. Si Rina ini sebenarnya belum bisa berenang, cuma dia berusaha untuk belajar. Jadi dia main air di kolam renang itu sambil belajar. Ketika dia lagi belajar, tiba-tiba dia berasa kakinya yang sebelah kanan ditarik dari dalam kolam renang itu. Dan jatuh tenggelam. Teman-temannya pikir itu bercanda. Jadi teman-temannya tuh ngetawain dia. Dan akhirnya dia minta tolong, barulah di situ keadaan mulai panik. Guru-guru yang tadinya di atas langsung turun ke kolam renang untuk menyelamatkan si Rina.
Di penyelaman terakhir si Rina melihat ada tangan yang menarik kakinya. Jadi pada saat itu si guru sama tangan yang ada di dalam kolam renang ini saling tarik-tarikan. Dan untungnya si Rina ini terselamatkan. Langsung dibawa ke atas dan si Rina cerita dengan guru-guru yang ada di situ bahwa dia melihat ada tangan yang menarik kakinya dalam kolam. Karena keadaan sudah panik dan tidak kondusif, semua murid-murid yang ada di kolam renang suruh naik ke atas. Dan akhirnya mereka disuruh untuk pulang. Banyak kisah-kisah yang terjadi, terutama yang mengalaminya pada saat berada di lingkungan Jambore. Seperti pada saat pramuka, pada saat PMR, itu banyak kejadian mistis yang mereka alami. Tapi ada satu mitos yang katanya, jika kalian berada di Jambore, jangan pernah menyebut nama Mumun atau memanggil nama Mumun kalau kalian tidak ingin dihantui. Nah, sampai di sini dulu cerita urban legend kita. Buat kalian yang punya cerita atau ingin cerita urban legendnya diceritakan di sini, boleh kalian DM atau email. Dan selamat malam. Salam untuk orang yang di samping kalian.